Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kandungan dalam kitab Usfuriyah, salah satu kitab yang populer di kalangan pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal al-hissu ala rahmatil khalqih. Hadis yang pertama menjelaskan tentang kita dianjurkan untuk kasih sayang kepada semua makhluk. Saya ulangi lagi. Hadis yang pertama menjelaskan tentang kita dianjurkan untuk berbuat kasih sayang kepada semua makhluk. Makhluk itu adalah ma siwal khaliq, selain Allah Ta'ala. Entah tumbuh-tumbuhan, entah hewan, entah manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi bukan cuma kepada orang-orang Islam, akan tetapi semua makhluk kita dianjurkan untuk bersifat kasih sayang. Ketepatan nanti ada sebuah hikayat atau cerita bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu dikarenakan beliau di dunia ini pernah kasih sayang kepada hewan, yaitu burung. Ada sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sangkeng dari sahabat Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang, ar-rahimuna, orang-orang yang punya sifat kasih sayang, maka yarhamuhumur rahman, maka Allah Ta'ala akan memberi rahmat, maka Allah Ta'ala akan menyayangi orang-orang tersebut. Saya ulangi lagi, orang-orang yang punya kasih sayang, entah kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang kepada hewan, kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya, maka Allah Ta'ala yang sifat Rahman akan kasih sayang kepada orang tersebut. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi, kasih sayanglah kalian semua kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, maka yarhamkum man fis sama, maka makhluk yang ada di langit yaitu para malaikat akan kasih sayang kepada kalian semua. Jadi ketika kita kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, maka makhluk-makhluk yang ada di langit yaitu para malaikat akan kasih sayang kepada kita. Al-khabaru bitamamihi fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sesuai dengan hadis ini cocok ada sebuah cerita, ada sebuah hikayah menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Kana yamshi fi sakakil Madinah, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab ini beliau berjalan kaki di jalanan kota. Jadi beliau yamshi berjalan kaki fi sakakil Madinah, di kaki di jalan kota, di jalanan kota. Faru'a sobiyan, kemudian beliau melihat anak kecil, kana fi yadihi usfur, yang mana anak kecil ini di tangannya memegang burung. Wa kana yal'abu bihi,
Dan anak kecil ini memainkan burung ini. Maklum anak kecil tidak paham dan tidak ngerti bahwasanya dengan cara seperti itu bisa menyakiti hewan. Yang penting dia punya hiburan, itu namanya anak kecil, karena masih belum normal akalnya. Jadi wakana yal'abu bihi. Anak kecil yang di tangannya ada burung itu dibuat mainan. Ya mungkin dibanting atau bagaimana. Karena Sayyidina Umar melihat anak kecil seperti itu, beliau tidak tega. Farahimah Umar dzalikal usfur. Kemudian Sayyidina Umar merasa kasihan kepada burung itu karena diperlakukan yang tidak layak atau dibuat mainan oleh anak kecil, sehingga fashtarahu minas sobi. Kemudian beliau membeli burung itu dari anak kecil itu. Jadi burungnya saya beli ya. Nah, setelah beliau membelinya fa'ataqahu, akhirnya burung itu dilepaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi membeli burung itu bukan untuk kepentingan, bukan untuk dibuat hiburan atau bagaimana, akan tetapi fa'ataqahu, beliau membelinya dengan tujuan melepasnya biar burung itu merasa bebas, biar burung itu merasa merdeka. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahul jumhur fil manam. Nah, sekarang ketika beliau Sayyidina Umar bin Khattab ini wafat atau meninggal, ada beberapa orang al-jumhur, ada beberapa orang yang melihat dan mimpi beliau. Ra'ahu fil manam. Banyak orang yang mimpi beliau. Fasa'aluhu an halihi faqalu ma fa'alallahu bik. Maka orang-orang yang mimpi beliau itu mereka semuanya bertanya kepada Sayyidina Umar. Faqalu, apa ma fa'alallahu bik, wahai Sayyidina Umar, apa yang telah Allah Ta'ala lakukan kepadamu? Apakah Allah Ta'ala memberimu sebuah kenyamanan atau tidak, atau bagaimana? Mereka orang-orang yang melihat atau yang bermimpi Sayyidina Umar, mereka semuanya bertanya dalam mimpinya. Qalah, beliau menjawab, wafarali wa tajawaza anni. Allah Ta'ala telah mengampuniku dan telah memaafkanku. Beliau menjawab kepada orang-orang yang semuanya bermimpi, qalah wa farali wa tajawaza anni. Allah Ta'ala telah mengampuniku dan juga telah memaafkanku. Kemudian mereka orang-orang yang mimpi beliau tanya lagi, qalu, mereka bertanya lagi, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa Allah Ta'ala mengampunimu? Apakah bijudikah au biadlikah au bizudikah? Apakah karena engkau dermawan? Walaupun beliau Amirul Mukminin dermawan. Bijudikah, apakah karena engkau dermawan, atau karena engkau adil, atau karena engkau zuhud? Karena Amirul Mukminin Sayyidina Umar, tiga sifat ini, beliau dermawan, beliau zuhud, dan juga beliau adil. Jadi kalau sudah salah tidak memandang bulu. Zuhud, jadi beliau sudah merasa cukup tentang apa yang beliau miliki, tidak merasa kurang dan tidak rakus. Beliau sudah cukup ya. Apakah karena engkau dermawan, apa zuhud, atau karena adil? Qala, beliau menjawab, Sayyidina Umar menjawab, lamma wada'tumuni fil qabri, ketika kalian meletakkanku di dalam kuburan, wasatartumuni biturabi, dan kalian menutupiku dengan debu, dengan tanah,
Wa taraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkanku dalam keadaan sendirian. Nah, ini yang akan kita alami semua. Kita semua yang akan mengalami seperti ini. Orang-orang yang ikut ke kuburan, mereka meletakkan kita ke dalam kuburan, menutupi dengan tanah, dan mereka meninggalkan kita semua dalam keadaan sendirian. Setelah itu baru fadakhala alayyah malakanih muhayyibanih. Ketika mereka sudah meninggalkanku dalam keadaan sendirian, kata Sayyidina Umar, maka ada dua malaikat yang mendatangiku, ada dua malaikat yang gagah yang mendatangiku hingga muhayyibani tara akli, kata beliau, hingga membuat akalku tak bisa berpikir. Tara akli, tidak bisa berpikir, saking hebatnya, saking gagahnya dua malaikat ini, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Warta'adat mafasili, kata beliau, dan juga persendianku gemetar, min haibatihima, dikarenakan kewibawaan malaikat Munkar dan Nakir itu. Selanjutnya kata beliau, wa akhadhani, dua malaikat itu membawaku terus wa ajlasani, dan mendudukkanku, wa arada an yas'alani, dan kedua malaikat itu Munkar dan Nakir ingin menanyakanku pertanyaan biasa, marrobuka, atau yang sampai terakhir, marrobuka, siapa Tuhanmu, manabiuka, siapa nabimu, umpamanya. Nah, jadi kedua malaikat ini punya keinginan untuk menanyakanku, untuk bertanya kepadaku, kata Sayyidina Umar. Dan akhirnya beliau Sayyidina Umar, fasami'tuh nida al-hatif, saya mendengar suara hatif itu, panggilan hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Saya mendengar sebuah panggilan dari hatif, yaitu suara tanpa rupa. Suara itu atau panggilan itu, utruka abdi, tinggalkanlah hambaku itu, biarkanlah hambaku itu, jangan sampai ditanyakan, wala tukhawifahu, dan jangan hambaku itu ditakut-takuti, atau jangan sampai menakutinya. Fa inni rahimtuhu, suara itu fa inni rahimtuhu, karena saya sudah memberinya sebuah rahmat, karena saya menyayanginya. Wa tajawaztu anhu, dan juga karena saya memaafkannya. Kenapa? Li'annahu rahimah usfuran fid dunya. Lah ini, karena hambaku itu kasih sayang, berbuat rahmat kepada burung, berbuat rahmat pada burung di dunia, waktu dia di dunia. Oleh karena itu, farahimtuhu fil uqba, saya berbuat rahmat, kasih sayang kepada hambaku itu fil uqba, di dalam akhirat. Jadi hikayah ini sangat sesuai, sangat cocok dengan penjelasan hadis di atas, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, bahwasanya orang-orang yang punya kasih sayang, maka Allah Ta'ala akan menyayanginya. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, berbuat rahmatlah, berbuat kasih sayanglah kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, maka para malaikat yang ada di langit akan berbuat kasih sayang. Selanjutnya ada kisah yang kedua, atau ada hikayah yang kedua, hikayatul ukhra. Ada kisah lain sesuai dengan hadis di atas, yaitu kana abidun fi bani Israil. Ada orang yang ahli ibadah dalam golongan Bani Israil. Marrah ala kasibim minar ramal,
yang mana abid tersebut atau orang yang ahli ibadah tersebut melewati gundukan pasir. Wa qad asabah bani Israilah maja'atun. Pada waktu itu Bani Israel sedang dilanda kelaparan. Jadi ada sebuah musibah yaitu kelaparan yang menimpa Bani Israel. Fatamanna fi nafsihi, orang yang ahli ibadah tersebut tamanna yaitu punya angan-angan, punya keinginan dalam dirinya, anna hada law kana daqiqan la usbi'ah butunah Bani Israel. Kata orang ahli ibadah tersebut, angan-angannya gini, seandainya gundukan pasir ini adalah gandum, katanya, seandainya anna hadza law kana daqiqan, ini adalah gandum, maka la usbi'ah butunah Bani Israel, pastilah akan mengenyangkan perut Bani Israel. Pastilah gandum-gandum ini saya sedekahkan kepada Bani Israel. Itu cuma sebuah tamanni, sebuah angan-angan. Kemudian fa'auhawahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Allah Ta'ala memberi wahyu kepada salah satu nabi dari golongan Bani Israel. An kulli fulan inna Allah Ta'ala qad awjaba lakah minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Wahai Nabi, sampaikanlah kepada fulan itu, yaitu abid Bani Israel, orang-orang yang ahli ibadah dari Bani Israel, bahwasanya Allah Ta'ala telah memberimu, telah menjaminmu, yaitu sebuah pahala, memberi pahala kepadamu yang ini sesuai atau menjadi balasan daripada angan-anganmu. Angan-angan yaitu andai itu berupa gandum, maka akan digunakan untuk bersedekah. Jadi cuma sekadar sebuah angan-angan, akan tetapi Allah Ta'ala mengabulkan dan memberi pahala. Oleh karena itu, faman rahima ibadallah, barang siapa yang berbuat kasih sayang pada hamba-Nya Allah Ta'ala, maka yarhamuhu wa ta'ala, Allah Ta'ala juga berbuat kasih sayang. Fa inna dzalikal 'abdah lamma rahima ibadallah biqauli law kana hadza daqiqan la usbi an-nas fawajada tsawab kama law fa'ala. Dalam hal ini hamba yang ahli ibadah itu ketika dia kasih sayang pada hamba Allah Ta'ala dengan ucapan tadi, andaikan pasir ini adalah gandum, maka saya akan membuat sedekah kepada Bani Israel. Nah, itu sebenarnya fawajadan sawab kama fa'ala. Maka di waktu itu juga dia akan menemukan sebuah pahala. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit dan sebentar semoga manfaat, sehingga kita bisa menjadi orang yang berbuat kasih sayang kepada semua jenis makhluk, entah sesama manusia, entah manusia itu beda suku dengan kita, atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan jika ada yang kurang puas, kurang paham, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.